Ya, senjakala industri media, ini dia kepoin yang akan kita bahas kupas tuntas. Langsung aja kita kepoin nih Ketua Dewan Pers, Ibu Nini Rahayu. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik, Aduh, Mbak thank you Rati. banget. Ini sudah bisa Terima ke kasih studio Kabar sahabat Bursa. Bursa. Iya, Selamat malam. selamat malam juga Bu Nini. Tentunya ini sebagai Ketua Dewan Pers dengan kasus yang lagi viral ini, capek banget ya kayaknya. Ya lumayan lah ya, karena hampir 1 minggu ini kan jadi berita yang terus-menerus ya di media sosial, televisi, radio, semua memberikan atensi pada kasus ini ya. Iya. Jadi mau nggak mau ya kita pasti merespon ya kebutuhan publik untuk tahu tentang perjalanan kasus ini. Tapi memang kelihatan banget ya, luar biasa sekali ini selaku Ketua Dewan Pers dan juga jajaran Dewan Pers ini sangat diapresiasi karena begitu saat terjadi penahanan oleh Kejagung begitu ya terhadap jurnalis atau direktur utama dari JAK TV ini langsung sigap gitu, langsung mendatangi Kejagung hanya beberapa jam setelah Kejagung konvers atau melakukan penahanan ini ya. Update terkini gimana Bu Nini? Iya, itu kan kejadian hari libur memang ya, persis ya hari Senin kami lalu mendatangi Kejaksaan Agung untuk memastikan sebenarnya kasus duduk masalahnya seperti apa. Karena di pemberitaan kan ramai sekali bahwa seorang jurnalis gitu ya, direktur pemberitaan di JAK TV ditangkap begitu kan ya, ditahan gitu kan. Jadi bagaimanapun pers karena pengawasannya ada di Dewan Pers Mbak Rati, maka untuk mendudukkan masalahnya supaya sama-sama dipahami secara baik, tidak hanya membaca situasi di media, saya berinisiatif untuk berkunjung. Saya ditemani anggota Dewan Pers berkunjung dan terima kasih Pak Jaksa Agung langsung menerima kami juga gitu. Nah disitulah kemudian ada pembicaraan yang intensif. Nah, dalam pembicaraan itu nampaknya ada kesepahaman bahwa penangkapan TB itu tidak ada kaitannya dengan jurnalistik. Jadi dia nggak ada hubungannya dengan pers. Agak jauh berbeda dengan berita yang kita dengar ya, informasi yang kita dengar bahwa penangkapan, penahanan tidak ada kaitannya dengan konstruksi pemberitaan yang ada di media JAK TV. Nah, lalu dari situ kemudian kami membuat joint statement ya. Saya dan Pak Kapuspen menyampaikan kepada publik bahwa kami sebagai lembaga independen sama-sama menghormati ya independensi dan upaya penegakan hukum. Dewan Pers juga dihormati dalam rangka upaya melakukan penegakan etik. Jadi kalau penegakan hukum pidananya ada di kejaksaan, Dewan Pers melakukan upaya penegakan etiknya, dan itu sama-sama kita saling menghargai lah ya, sama-sama sebagai institusi yang punya tanggung jawab masing-masing. Dengan joint statement itu kemudian saya juga meminta kepada Kejaksaan Agung untuk memberikan bukti dan dokumen ya yang menjadi yang menjadi dasar persoalan yang kemudian dipersepsi oleh publik itu adalah soal pemberitaan, karena kita juga tidak ingin masyarakat terutama insan pers ini lalu takut membuat berita karena wah jadi bikin berita bisa dikriminalkan kan. Iya, karena ini benar-benar menggegerkan dunia jurnalistik. Saya khawatir teman-teman jadi takut. Banyak sekali WhatsApp kepada saya Mbak Rati, Bu Nini, kalau memang kita para jurnalis membuat berita lalu bisa dikriminalkan, kita jadi pada takut nih. Itu dari Surabaya, dari Medan, dari Maluku, dari mana-mana semua. Saya bilang tenang dulu, kasih waktu kami untuk melakukan proses klarifikasi dan pembicaraan dengan kejaksaan. Jadi memang setelah pertemuan dengan Jaksa Agung lalu penyampaian joint statement dua lembaga ini, saya juga lega. Beberapa kawan-kawan dari daerah juga lalu mengapresiasi langkah yang kita lakukan. Oh, kalau memang ini nggak ada hubungannya sama jurnalis, ya oke lah, tenanglah kita gitu. Jadi bahkan pada saat joint statement itu saya menegaskan kepada kawan-kawan jurnalis agar tetap berkarya, tetap semangat,
tapi catatannya tetap kerja profesional gitu. Iya. Jadi itu kan penting ya, Betul, kerja betul. profesional, tidak sekedar berprofesi sebagai jurnalis, tapi harus bekerja secara profesional. Nah, memang seringkali Mbak Rati, soal bekerja secara profesional itu harus berulang-ulang ditekankan. Patuh pada kode etik jurnalistik, ya, menggunakan azas praduga tidak bersalahnya itu harus dikedepankan. Lalu cover both side gitu ya. Dan juga tidak mencampurkan antara opini dengan fakta. Ya, opini ya opini, fakta-fakta. Jurnalis boleh beropini, tapi kalau faktanya tidak begitu ya jangan dijadikan opini gitu. Jadi itu yang satu hal yang saya tekankan kepada kawan-kawan jurnalis. Di saat yang bersamaan, pada saat itu saya juga menyampaikan kepada Pak Jaksa Agung bahwa Bapak, kerja jurnalistik itu kerja etik. Kalau misalnya pihak-pihak yang diberitakan ada keberatan gitu ya, nah itu silakan menggunakan hak jawab, hak koreksi seperti yang memang juga digariskan oleh undang-undang. Kira-kira itu perbincangannya Mbak Rati, dan saya senang perbincangan itu kemudian membuahkan satu kesepahaman antara dua institusi ini gitu. Ya, menarik sebenarnya Bu Nini, ini joint statement-nya tentunya pengen kita bahas juga seperti apa nih joint statement yang sudah menjadi kesepakatan bersama ini. Tapi sebelumnya mungkin kita ingin kilas balik sedikit ya pernyataan dari Kejaksaan Agung sendiri, karena kan sebelumnya memang Bu Nining sendiri sudah sempat ke Kejaksaan Agung untuk melakukan jumpa pers bersama begitu ya, dan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar juga sudah memberikan pernyataan resminya pada saat jumpa pers tersebut. Kita simak dulu pernyataan beliau. Perlu kami sampaikan yang pertama bahwa kami juga tadi menjelaskan kepada Dewan Pers yang pertama bahwa perbuatan yang dipersangkakan kepada yang bersangkutan itu adalah perbuatan personal yang tidak terkait dengan media. Itu tegas. Dan yang kedua, bahwa yang dipersoalkan oleh kejaksaan bukan soal pemberitaan, karena kita tidak anti kritik. Bahkan rekan-rekan media tahu bagaimana sejak saya menjadi Kapus Penkum di sini. Tetapi yang dipersoalkan adalah tindak pidana permufakatan jahatnya antar pihak-pihak ini, sehingga melakukan perintangan terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Ada rekayasa di situ. Dan setelah mendapat penjelasan-penjelasan itu, tentu terkait dengan penegakan hukum, Dewan Pers sangat menghormati itu, dan kami juga menyampaikan kepada Dewan Pers bahwa terkait dengan proses etik dan penilaian terhadap karya jurnalistik, kami menghormati Dewan Pers akan melakukan itu. Jadi oleh karenanya, supaya teman-teman media yang hadir pada kesempatan ini bisa menjadi saluran informasi bagi berbagai pandangan yang barangkali ada perbedaan-perbedaan. Saya kira itu sangat demokratis sekali, tetapi harus bisa dilihat, dimaknai esensi dari penanganan perkara ini. Ya itu tadi ya Bu Nini, pernyataan tegas dari Pak Harli sendiri, tapi yang sebenarnya masih jadi tanda tanya besar begitu, karena yang dinilai obstruction of justice-nya itu kan pemberitaannya yang dianggap menyudutkan pihak Kejaksaan Agung pada saat konferensi pers sebelumnya begitu kan. Nah jadi bagaimana ini bisa memisahkan sebenarnya porsi pidananya sama etika jurnalistiknya, karena kan yang justru pemufakatan jahatnya itu kan bermuaranya karena ada pemberitaan yang dianggapnya menyudutkan lah ya, menyudutkan Kejaksaan Agung sendiri. Bagaimana tuh? Ya, di awal ya kalau kita perhatikan itulah yang membuat geger kan gitu ya, yang membuat geger publik terutama kawan-kawan jurnalis adalah oh iya toh berita itu bisa menjadi dasar untuk penetapan seseorang dipidana begitu ya, menghalang-halangi melalui pemberitaan. Tapi dengan penjelasan Pak Harli tadi yang sama-sama kita dengar, beliau juga menegaskan bahwa ini nggak ada hubungannya sama pemberitaan.
Jadi ini memang benar-benar tidak ada. nggak ada Oh, hubungannya oke. dengan pemberitaan. Ini murni aktivitas individual personal, ya gitu. Nah inilah yang saya juga menekankan pada kesempatan itu. Ya tentu kami sebagai Dewan Pers tidak juga akan ikut campur tangan. Sepanjang kalau pidana itu ada 2 alat bukti yang cukup, ya silakan saja, kan begitu Iya, ya. Tetapi tidak terkait dengan pers, karena kalau terkait dengan pers, kamilah yang punya kewajiban untuk menilai, dan ranahnya adalah ranah etik, karena genealogi pers itu bukan genealogi sanction, apalagi pidana. Jadi genealogi pers itu adalah genealogi etik, gitu. Jadi penyelesaiannya adalah etik. Nah, oleh karenanya kamilah yang akan menilai nanti apakah beritanya itu memang berita yang tidak cover both side, tidak ada proses akurasi misalnya ya, ada intimidatif dan lain-lain. Yang kedua, selain kami memeriksa beritanya, kami juga menilai perilaku jurnalisnya. Oh, oke. Karena di kode etik itu juga bisa ada kewenangan menilai perilaku jurnalis gitu. Nah, Track recordnya begitu ya? bukan dalam kasus ini dia melakukan apa gitu. Kalau memang ada hal-hal yang misalnya ya membuat kan tugas jurnalis itu membuat partisipasi publik, tapi bukan mobilisasi massa misalnya. Kalau misalnya ada penggiringan opini, penggiringan massa dimobilisasi untuk melakukan hal-hal yang negatif, itu bukan tugas jurnalis. Itu perilaku yang tidak sesuai dengan perilaku seorang jurnalis. Tidak boleh melakukan itu. Misalnya menggunakan media untuk melakukan politik identitas misalnya, atau mengarah pada ekstremisme kekerasan misalnya, itu tidak boleh. Jadi jurnalis ini punya fungsi yang sangat kuat ya, memberikan informasi, membangun pengetahuan, melakukan kontrol sosial, dan memberdayakan intelektual publik. Jadi dalam konteks memberdayakan intelektual publik, melakukan kontrol sosial, boleh. Bukan berarti jurnalis harus mengikuti suara kejaksaan, enggak juga gitu. Boleh berbeda pendapat, boleh menyampaikan opininya, menyampaikan pandangan-pandangannya. Bahkan kalau menemukan fakta-fakta hasil investigasinya yang bisa jadi berbeda dengan temuan kejaksaan, itu enggak ada masalah. Dan itulah karya jurnalistik gitu. Sepanjang tadi tidak ada kode etik yang dilanggar gitu. Nah, 2 ini menjadi kewenangan kami. Kami akan terus berkoordinasi begitu ya. Setelah joint statement yang kami lakukan itu, ada satu hal yang kami tadi sampaikan, tadi yang saya juga tegaskan, bahwa kami juga meminta kepada Kejaksaan Agung untuk memberikan kepada kami bukti dan lain-lain, dan itu sudah diberikan kemarin. Sudah diberikan berarti ya? Sudah. Sudah ada ininya Bu Nini, gambarannya kira-kira apakah memang dari isi dari pemberitaan tersebut memang mengarah pada pelanggaran etik atau gimana? Begini, tim kami kan sedang bekerja ya, dan pekerjaan ini belum selesai. Memang pada saat dokumen-dokumen itu diberikan ke Dewan Pers, Pak Harli juga yang menyerahkan waktu itu sangat banyak ya. Saya juga menyampaikan kepada kawan-kawan jurnalis, beri Dewan Pers waktu. Karena tidak cukup hanya dengan membaca dokumen-dokumen itu, Dewan Pers juga perlu memanggil para pihak kembali. Jadi kemarin kita sudah melayangkan, tadi ya saya melayangkan surat, kami melayangkan surat mengundang besok pagi untuk hadir di Dewan Pers dari JEK TV maupun dari Kejaksaan Agung. Kami perlu mendapatkan klarifikasi terhadap dokumen-dokumen ini, karena tidak semua dokumen itu lalu mudah kami baca. Banyak hal yang kami perlu klarifikasi. Ini tahapannya baru sampai di situ. Isinya apa saya belum bisa bicara di ruang publik. Kalau dalam proses pemeriksaan kan kami belum boleh ya secara etik, karena ini sedang kami pelajari. Tapi yang jelas kami ingin mendudukkan perkara ini seprofesional mungkin. Bagaimana tugas kejaksaan dalam melakukan
penetapan terdakwa dalam proses persidangan dan bagaimana Dewan Pers melihat produk-produk jurnalistik pemberitaan ini, apakah dia memiliki potensi pelanggaran etik atau bukan, termasuk perilaku TB ya dalam menjalankan tugasnya. Ada Itu. targetnya nggak sih Bu Nini kira-kira? Ada, kalau mengikuti SOP 20 hari ya. Oh, SOP 20 hari, tapi ya. kami secepatnya, makanya tadi sudah kami layangkan suratnya, besok langsung ketemu gitu ya. Dan dua-duanya sudah konfirmasi ya, besok akan hadir? Itu yang nanti saya coba cek ya. Nah, satu lagi sebetulnya yang perlu saya juga sampaikan Mbak Ratih di kabar bursa ini, bahwa pada saat Pak Harli datang ke kantor dan bertemu dengan media, saya menyampaikan meminta pertimbangan kepada Kejaksaan Agung agar dilakukan pengalihan penahanan kepada Pak TB gitu. Apa manfaatnya pengalihan penahanan ini? Harapannya kalau ada pengalihan penahanan, maka salah satunya ya, selain untuk kepentingan yang lain-lain, tentu keluarga dan lain-lain, adalah agar kami pada saat melakukan pemeriksaan itu jauh lebih mudah. Ya, jadi kita prosedurnya nggak saya meriksa di tahanan begitu kan, itu salah satu, dan bersyukur kemarin sudah dilakukan pengalihan penahanan kota gitu. Jadi update terakhir jadi tahanan kota ini ya. Jadi itu kita terima kasih sekali. Ini artinya Kejaksaan juga melihat kebutuhan kita begitu ya dalam proses pemeriksaan ini, agar ini memudahkan ke depannya. Itu sih. Berarti ada berapa poin yang dijadikan joint statement itu selain sudah ada pemisahan antara unsur pidana dan etiknya sendiri itu, berarti ada berapa poin semuanya yang masuk dalam joint statement itu? Nah, joint statement maksudnya waktu penyampaian di depan tidak ada letter, enggak. Okay. Hanya begini, Dewan Pers dan Kejaksaan itu kan memang ada memorandum of understanding ya. Kebetulan masa berlakunya habis. Jadi kemarin Pak Jaksa Agung dan saya juga bersepakat untuk memperpanjang. Mudah-mudahan tidak lama. Kemarin Pak Jaksa Agung sih berharap hari Senin, ini sudah Senin ya. Mungkin mudah-mudahan besok lah atau Rabu lah maksimal itu sudah bisa ditandatangani, karena Pak Jaksa Agung menyampaikan prinsip-prinsip, toh kita sepakat ya bahwa lembaga penegak hukum, kami kan dengan kepolisian sudah juga saya sampaikan kerjasama dengan kepolisian itu di MOU, dan perjanjian kerjasamanya ada dua hal, soal bagaimana kalau ada pelaporan terkait karya jurnalistik, dua lembaga ini kemudian saling mempelajari dan saling merekomendasikan gitu Mbak. Kalau ada orang lapor ke institusi kepolisian, lalu kepolisian melihat bahwa ini kok ada karya jurnalistik atau bukan, itu minta pendapat ke kita. Atau meminta supaya menghadirkan ahli dari ahli pers itu untuk ikut membaca. Nah, kalau ternyata itu karya jurnalistik, kepolisian merekomendasikan untuk ditangani Dewan Pers. Nah, sebaliknya kalau ternyata itu bukan soal karya jurnalistik, tapi misalnya undang-undang ITE, kami juga akan menyerahkan ke institusi kepolisian untuk menyelesaikan gitu. Jadi ini yang terkait dengan pemberitaan. Hal lain yang juga dikerjasama itu adalah kalau ada jurnalis yang mengalami kekerasan ya, apapun bentuk kekerasannya, fisik, verbal, alat kerja begitu. Dengan joint statement ini di dalam MOU dan PKS, kita berharap ada percepatan penanganan dari institusi kepolisian, karena dengan percepatan penanganan kita berharap tugas-tugas dari jurnalis yang sekarang ini kan butuhnya cepat gitu ya, itu bisa segera tertangani, kira-kira itu. Dan kalau misalnya dilihat sebenarnya kan kenapa ini jadi begitu geger, karena ini kayaknya jadi kasus pertama langsung ditahan begitu ya, jurnal dari ibaratnya kan sebuah karya jurnalistik dari seorang jurnalis menyebabkan ditahan seperti itu. Ya, di hari pertama ya, pagi-pagi pula ya, jadi kayak membuat rame sekali gitu. Ini kok tiba-tiba jurnalis pertama kali ditahan. Kejagung menahan jurnalis ini ya. Makanya ini. Tapi yang jadi penasaran kita semua ini kan ya Bu Dini, kenapa sih Kejagung nggak pakai hak jawabnya dulu gitu? Nah,
langsung ditahan Ya, gitu. itu sempat juga jadi perbincangan kami. Ini kan sebuah proses yang tentu jadi pembelajaran kita bersama ya. Karena itu indikasi tindak pidana, indikasi ya yang kemudian menjadi dasar penetapan TB itu adalah ditemukan di masa persidangan gitu loh. Jadi kemudian lalu dilakukan penangkapan lalu penahanan dan lain-lain. Karena itu ditemukan di saat persidangan sedang berlangsung. Bukan saat penyelidikan seperti di kepolisian gitu ya. Memang ke depan barangkali kalau ada hal yang sama bisa jadi kemudian dimulai dari meminta ahli dari Dewan Pers misalnya ya ke depan ya, mudah-mudahan sehingga mengurangi intensitas ketegangan di ruang publik ya kan. Kalau sudah di depan ada komunikasi antar dua lembaga gitu kan jauh lebih ini ya, betul. jadi enggak. Dan untungnya memang itu tadi ya kesigapan seorang Bu Nini selaku ketua dan Jaksa Agung juga langsung bisa ambil. Kebayang nggak kalau misalnya salah satu tidak ada di tempat dan tidak ada diskusi gitu. Jadi saya sih melihat bahwa jadi bola ini selain bola liar ada kekhawatiran yang berlama-lama itu loh. Itu yang sekarang ini kan kalau ada masyarakat yang khawatir, takut, apalagi profesi jurnalis yang takut, itu kan jadi kita jadi khawatir ya. Meskipun saya percaya teman-teman jurnalis itu tidak punya rasa takut sebenarnya gitu ya. Cuman kalau ada sih harap-harap cemas gitu ya. Cuman ya teman-teman tetap aja yang saya terima WA, Bu ini kalau teman-teman jurnalis bekerja terus dapat dipidana gini ngeri-ngeri sedap juga ya Bu. Hanya itu kalimat yang disampaikan. Tapi kita bersyukur ini tidak perlu lama-lama kan. Pagi ditetapkan, sore kan itu jam 2, jam 3 itu sudah dapat klarifikasi dari kami berdua. Dan ini saya kira pelajaran lah buat kita semua dalam menghadapi satu kasus yang ada irisan kewenangan antar lembaga, makanya kerja koordinasi dan kolaborasi itu kemudian menjadi sangat penting. Kira-kira itulah. Itu tadi ngeri-ngeri sedapnya itu ya. Karena kan kenapa yang akhirnya membuat kita semua masih deg-degan sih, berasa ya deg-degannya. Karena dari awal itu kan kita udah banyak ya kasus-kasus terhadap kekerasan jurnalistik. Terus yang belum lama ini kan ada teror babi begitu ya, kepala babi ke majalah Tempo. Dan tiba-tiba semakin dikagetkan. Dan itu baru aja reda kan. Baru reda nih. Dan sampai sekarang pun masih belum ketahuan kan siapa ini. Nah itu juga benar. Jadi ya itulah yang bertubi-tubi itu tiba-tiba ada jurnalis yang langsung ditahan. Jangan-jangan memang ini bentuk gitu ya, kan akhirnya kan? Assume itu lalu kemudian jangan-jangan ini memang benar kerja jurnalistik itu akan dihambat, akan dirintangi kan begitu ya. Kasus kepala babi itu cukup lama, terlampau lama menurut saya. Dari tanggal 19 kan diterima oleh Tempo, tanggal 20 dibuka gitu, sampai tanggal 6 kan. Bayangkan itu hampir 12 hari ya, berlama-lama di dalam berbagai kesempatan, bahkan saya menyampaikan ini memberikan impact yang luar biasa, ketidakadilan yang luar biasa, dan rasa takut yang luar biasa. Ada ancaman dan intimidasi, pola-pola lama bahkan. Ya, sekarang ini kan udah siber ya, udah digital gitu ya, udah AI gitu, tapi ini kan bentuknya berbeda ya. Balik lagi kepala babi lah, apalah ya gitu, dan itu teror itu ya. Dan ini Mbak Rate, teman-teman saya gerakan perempuan itu sampai memindah grup-grup WhatsApp itu ke model yang lain. Saking khawatirnya. Jadi nggak cuman pers aja ya? Enggak. Akhirnya, semua jadi punya kekhawatiran, ketakutan. Itu impact yang mungkin tidak disadari oleh orang yang melakukan tindak kejahatan ini ya. Tapi impact ketakutan itu luar biasa. Jadi kalau ada yang menganggap ini biasa-biasa saja atau ini bahkan ditempatkan sebagai candaan, itu sangat tidak beretika, sangat dikecam gitu. Karena dia tidak melihat orang ini ketakutan. Jadi kawan-kawan gerakan perempuan tuh sampai wah kita jangan ini gini. Ada bahkan gini, maaf ya, naik kendaraan gitu takut nih. Siapa ya yang
kayak merasa dibuntutin orang, kayak gitu-gitu. Meskipun bukan jurnalis. Bukan jurnalis. Nah, maka kenapa saya juga pada kesempatan kali ini melalui Kabar Bursa meminta betul kepada aparat keamanan, aparat kepolisian agar segera menemukan pelaku teror itu, gitu ya, kira-kira ya. Lalu mempublikasikan kepada masyarakat, karena semakin ini tidak segera terang begitu ya, itu akan memicu keberulangan, ya kan nggak ketahuan ini, kan betul. Mesti ada pelakunya, nggak mungkin nggak ada pelakunya. Dan ini tentu harapan kita semua agar segera gitu, supaya masyarakat kita juga bisa jauh lebih tenang gitu. Saya aja, Ibu Nini ngomong gitu saya merinding loh ini. Bukan karena dingin ya studionya, ini beneran merinding loh, serius. Orang tuh kan merasa tidak tenang kalau ini ya. Kalau kasus kejaksaan ini kemarin kan langsung clear, enak gitu ya. Tinggal sekarang publik memantau lagi gitu. Apakah betul kasus TB ini tidak dijadikan alat untuk mengkriminalkan dari aspek jurnalistiknya. Sekarang orang memantau nih karena sudah ada statement kan nanti di ini. Tapi kalau si kepala babi ini sampai sekarang belum terang karena pelakunya belum ditemukan kan gitu. Tapi kalau misalnya boleh jujur nih, menurut Bu Nini bakal terang nggak pelakunya? Harus kita ya? itu harus punya keyakinan bisa, dan kita harus percaya polisi adalah institusi satu-satunya yang memiliki profesionalisme dalam bekerja. Gitu kan, harus percaya, harus kita dorong. Kalau kita tagih, kan berarti gitu. Ini PR kita PR, ya. Ini kan di ruang publik nih. Betul. Kabar Bursa ini kan didengar oleh seantero orang Indonesia ya, bahkan dari luar. Ini semua orang bisa menagih nih. Kita punya kewajiban mengingatkan terus-menerus, masih ada pekerjaan rumah lo ya. Yang kasus ini mana, siapa pelakunya. Kalau ada korban pasti ada pelaku. Betul. Iya kan, kalau ada korban pasti ada pelaku. Lalu bagaimana pertanggungjawabannya, kan gitu. Jadi semua ini pasti harus kita yakini sebagai dasar permintaan kita kepada institusi kepolisian untuk menjadi terang. Karena satu-satunya yang bisa melakukan itu kepolisian. Gitu ya. Jadi tolong Bapak-bapak kepolisian ya. Kita mesti kepo. Kita kepo banget. Kita mesti kepo nih siapa pelakunya gitu. Karena sepanjang belum ditemukan, kita kepo terus nih. Kan jadi tanda tanya terus ini. Kita berharap bahwa apalagi dengan kecanggihan teknologi sekarang kan. Betul gitu. Nah, kita tahu bahwa ini tidak mudah. Kita tahu itu, tapi kita semua harus yakin bahwa polisi akan bekerja secara profesional. Dan memang ya itu tadi runtutan kejadian itu, jadi ada nggak sih kayak kesannya kan seakan-akan nih dibuat gong lagi nih biar kita makin takut, nggak kesana ya tapi ya. Janganlah. Janganlah. Kita berharap janganlah. Jangan ada pihak-pihak yang membuat masyarakat kita lalu gaduh gitu ya, ada berbagai pola yang dilakukan untuk mengintimidasi dan menakut-nakuti masyarakat. Tapi secara psikologis itu tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Kan kita ini kan semuanya pengen membangun ya, pengen membangun demokrasi yang baik gitu ya. Jadi saya kira beri kesempatan pers untuk memperoleh informasi yang cepat, informasi yang baik. Buka aksesnya seluas-luasnya gitu, karena pers itu mewakili kepentingan publik. Nah, kalau kepentingan publik yang diwakili nggak dapat sumber informasi yang akurat, yang tepat, yang cepat gitu, masyarakatnya keburu mendapatkan informasi yang salah dari media sosial dan lain-lain yang memang tidak punya etika jurnalistik kan begitu. Makanya dengan beberapa kejadian ini saya sebagai Ketua Dewan Pers selalu meminta kepada para pemangku kepentingan gitu ya, buka aksesnya teman-teman jurnalis ini, gimana caranya jauh lebih mudah dalam mendapatkan informasi yang akurat, yang kredibel gitu. Berarti untuk mempertegas aja nih Bu Nini, untuk ibaratnya ya meredam lah ya kekhawatiran kita semua, apalagi kan banyak teman-teman kita yang di lapangan ini kan semua masih bergerilya ibaratnya. Berarti karya jurnalistik itu apakah
bisa dijadikan kasus atau delik obstruction of justice? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Meskipun notabene klaim dari Kejaksaan Agung terjadi pemufakatan jahat, katanya kan ada transaksi di sana, itu tetap dinyatakan sebagai karya jurnalistik. Bukan. Oh, bukan seperti itu. Kejaksaan sudah mendeklar bahwa itu tidak ada kaitannya dengan jurnalistik. Itu tidak ada kaitannya dengan Tidak ada jurnalistik. kaitannya dengan jurnalistik dan tidak ada kaitannya kedudukan TB selaku dirut pemberitaan. Oke. Jadi berkali-kali Pak Harli menyatakan itu urusan pribadi. Itu yang semua mari kita lihat gitu ya. Mari kita lihat, apalagi nanti kalau Dewan Pers kemudian kan ini kami sudah akan menilai ya. Nah, hasil penilaian kami itu yang nanti juga akan kita sampaikan kepada publik setelah selesai. Nah, itu nanti bisa klop gitu, nanti bisa klop gitu. Berarti istilahnya sekarang udah clear lah ya. Ibaratnya sebenarnya yang sekarang lagi dipersangkakan oleh Kejagung itu adalah memang personal dari Pak TB. Nah, untuk karya jurnalistiknya ini tidak bisa dipidanakan begitu kan? Tidak bisa dipidanakan. Jadi makanya saya bilang teman-teman jurnalis gak usah takut, gak usah khawatir untuk tetap berkarya, tetap melakukan kontrol sosial karena itulah tugas teman-teman pers. Oke, Bu Nini, ini kan Bu Nini udah sebagai Ketua Dewan Pers, kira-kira sudah menjabat sekitar kurang lebih 3 tahun lah ya. Melihat kondisi kebebasan pers kita nih sepanjang menjabat ini seperti apa sih? Kira-kira apakah memang sudah terbuka atau balik lagi nih kayaknya? Secara de jure ya, secara aturan pers itu dijamin kebebasannya, ya kan? Karena sudah di-state di dalam Undang-Undang 40 tahun 99 bahwa ada kemerdekaan pers di dalam undang-undang ini gitu ya, dan ini adalah buah reformasi tahun 98. Maka kita harus percaya dan mengupayakan penegakan apa yang diatribusi di dalam Undang-Undang 40 itu. Bahwa pers harus merdeka, pers harus independen gitu. Nah, lalu de facto gimana faktanya gitu ya? Faktanya adalah memang masih ada beberapa kendala ya. Ada kendala itu bisa datang dari luar dan bisa datang dari kawan-kawan penggiat yang menamakan dirinya penggiat pers gitu ya. Misalnya begini, kadang-kadang teman-teman itu masih mengeluh kepada kami betapa susah mengakses informasi dari pemangku kepentingan. Jadi minta wawancara nggak padahal mereka mau investigasi data-data mereka nggak bisa dapatkan. Nah, ini masih tantangan. Padahal kan butuh cover both side itu kan. Butuh cover both side tapi nggak dikasih. Apalagi teman-teman yang ingin supaya informasinya akurat. Kan meskipun ada AI ya, ada alat-alat teknologi digital, ada arus informasi dari banyak sumber begitu, itu adalah alternatif saja informasi itu. Banyak sekali informasi sebagai alternatif masyarakat untuk memilih. Tapi kebenaran itu harus tetap dari berita. Kan begitu ya. Maka informasi yang akurat dari narasumber pemberi berita utama itu mohon dibuka dan jangan dihalangi. Karena kalau itu dihalangi, itulah yang menyebabkan kemerdekaan pers kita terganggu. Itu ya, satu. Nah, yang kedua, mereka yang mengatasnamakan dirinya pers, tapi sesungguhnya dia itu menurunkan martabat pers itu sendiri. Oke, boleh dijelaskan itu, Bu Nini? Saya suka ditanya, apa tuh maksudnya gitu. Jadi mereka menggunakan terminologi kebebasan pers, lalu menganggap karena profesi ini bebas, semua orang boleh berprofesi sebagai jurnalis, dia hanya menjadi jurnalis tapi nggak mau profesional, nggak mau patuh pada kode etik. Patuh pada kode etik itu sebetulnya mitigasi supaya dia tidak membuat pemberitaan-pemberitaan yang buruk, nggak sesuai dengan nggak cover both side tadi ya. Dan perlindungan kepada jurnalistik sendiri kan itu kan. Kalau dia nulis bagus itu bagian dari perlindungan gitu. Nah, jangan mengatasnamakan kebebasan lalu nulis seenaknya, apalagi sampai misinformasi, disinformasi, disebar gitu ya. Tanpa wawancara narasumber yang akurat. Benar, atau dia ngambil saja, ngambil sekarang kan ada IA ya, dia nulis apa saja tanpa menyebutkan sumbernya, ngutip dari mana, pakai ChatGPT tanpa menyebutkan sumbernya itu dari mana. Nah, ini semua adalah menurunkan martabat pers itu. Itulah kenapa
Dewan Pers punya kepentingan. Benar profesi ini bebas, siapapun boleh berprofesi sebagai jurnalis, tapi Dewan Pers membuat pagernya. Pagernya apa? Harus mengikuti uji kompetensi wartawan, gitu loh. Nah, gitu. Sama juga, semua orang boleh mendirikan perusahaan pers, boleh berprofesi mendirikan perusahaan, tapi Dewan Pers membuat pager. Tolong mengikuti pendataan. Tidak cukup hanya mendeklar bahwa perusahaannya itu berbadan hukum. Enggak cukup. Berbadan hukum belum tentu profesional. Maka yang kami minta adalah perusahaan pers yang berbadan hukum dan profesional. Banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Salah satunya, ya kita lihat, dia mampu membuat berita secara kontinu enggak? Gitu. Betul. Jangan sampai mengatakan dirinya media sehari mengeluarkan 5 berita, besok enggak, besok lusa keluar lagi, kan blog bukan pribadi. Itulah gitu. Jadi lalu ngambil berita nasional semua, nggak bikin investigasi sendiri, nggak membuat liputan Copy sendiri. paste, gitu. Nah, itu kan bukan gitu. Nah, maka kita harus mendorong kepada semua pihak ya yang ingin berprofesi di bidang jurnalistik, di bidang pers, ayo mari sama-sama, karena ini membantu kita untuk menegakkan demokrasi di Indonesia. Tapi bekerjalah secara profesional. Gitu. Tidak berhenti hanya mendaftar saja, gitu. Berbadan hukum saja, tapi profesional. Profesional. Nah, ini tadi yang jadi concern juga nih. Misalnya kita bicara untuk jurnalis yang memang sudah sudah on the track lah ya, sudah di jalan yang benar. Gimana nantinya nih peran Dewan Pers biar kedepannya tidak ada lagi lah kasus-kasus kayak gini ya. Kira-kira apa yang bisa dilakukan Dewan Pers biar kedepannya tidak ada lagi sangkaan obstruction of justice yang yang mengkait-kaitkan dengan karya jurnalistik. Kira-kira bakal seperti apa sih? Ya, saya kira keberhasilan pers sebagai penegak demokrasi gitu ya harus diterima dengan dukungan penuh oleh para pemangku kepentingan ya, bahwa keberadaan mereka, keberadaan pers itu membantu agar tata kelola demokrasi kita berjalan dengan baik. Mindsetnya gitu ya. itu dulu tuh. Kenapa? Karena demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang dipilih, yang sudah disepakati, menghargai perbedaan pendapat. Jadi jangan kemudian kalau ada suara berbeda itu lalu dianggap ngerecokin. Dianggap ibaratnya nggak suka gitu ya. Hukum di Indonesia itu dibuat dari pembahasan perbedaan itu lalu dijadikan satu panduan yang bisa diterima bersama. Bagaimana supaya ini bisa mencerminkan kebutuhan bersama? Beri ruang mereka untuk berpartisipasi. Dan media itu tugasnya mengingatkan itu. Kalau misalnya para pemangku kepentingan lalu tidak berpikir untuk kepentingan publik, pokoknya bikin kebijakan, bikin sendiri, tugasnya media mengingatkan, jangan. Dengar mereka, kelompok minoritas, dengar mereka, kelompok yang secara sosial seringkali ditinggal, secara gender seringkali ditinggal. Dengar mereka dulu dong. Jangan kemudian buru-buru diputuskan misalnya. Itu tugas media, selalu mengingatkan karena perbedaan-perbedaan itulah yang menjadi kekuatan dalam demokrasi. Nah, pers itu tugasnya di situ. Karena pemberitaan itu bukan hanya membangun masyarakat untuk tahu, membangun masyarakat untuk paham, gitu ya, tetapi membuat keberdayaan intelektual publik untuk terus bertanya tentang kebaikan dan demokrasi, tentang kebenaran. Dalam rangka apa? Ya, dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional kita. Cita-cita nasional kita itu kan 2 tapi besar-besar ya kalau di ekstrak dari pembukaan Undang-Undang Dasar itu, kesejahteraan dan keamanan. Berarti jangan nanti tiba-tiba diam-diam jangan udah jadi kesejahteraan versus pemerintah saja, ya kesejahteraan versus pemerintah tapi melibatkan suara publiknya mintanya apa gitu. Itu yang dan itulah tugasnya pers itu. Untuk
Kalau misalnya ada informasi dari pemangku yang belum didengar masyarakat, tugas transfer pengetahuan itu dari pers kepada masyarakat. Kalau ada kebutuhan masyarakat belum didengar oleh para pemangku, tugas perslah untuk membawa suara ini ke para pemangku. Itulah kenapa check and balances, akses itu harus dibuka. Jadi saya beberapa kali kesempatan selalu menyampaikan pers itu nggak perlu diundang dalam pertemuan-pertemuan itu. Oh gitu ya harusnya. Tapi nggak perlu diundang. Tapi buka saja aksesnya, jangan dihambat, betul, jangan ditutup, jangan dihalangi. Kalau yang diam-diam tiba-tiba bikin undang-undang gimana? Mbak Rate, kalau nunggu diundang nanti ada yang nggak diundang soalnya kan? Nah gitu loh. Jadi biarlah itu menjadi ruang publik bahwa aksesnya dibuka. Kapanpun mereka membutuhkan, tolong diterima, jangan dihalangi. Karena itulah sumber pengetahuan yang akan ditransfer kepada publik. Ya apalagi kan ibaratnya nih dari presiden sendiri aja udah menegaskan berkali-kali begitu ya bahwa kabinetnya dan pemerintahannya ini harus tidak boleh harus terbuka, tidak boleh anti kritik. Nah ini udah berarti inilah waktunya ya. Jadi ayo berbenah kalau memang belum gitu ya. Iya kan? Apalagi sudah ada penegasan dari Presiden. Jaksa Agung kemarin juga memberikan penegasan melalui Pak Kapuspen. Gitu. Iya, udah ditegaskan kita juga. Masyarakat tinggal menunggu nih. Bener nggak begitu nih? Kita kan harus terus mengingatkan. Kalau enggak diingatkan lagi Pak. Harus begitu loh Pak. Gitu ya. Karena ya itu tadi kalau misalnya pers aja bisa dibungkam. Masyarakat kan apalagi iya kan sebahaya itu tadi kata Bu Nini ya. Ini jangan dianggap main-main, ini justru dampaknya bakal masif banget ya ternyata. Nah tapi tadi kalau misalnya kita bicara soal kebebasan pers, memang ini kayaknya bicara soal industri media ini nggak ada habis-habisnya ya, untuk keluar dari fase kritis gitu. Belum lagi tadi terbelenggu oleh berbagai ancaman, ada teror. Ini media lagi di fase kritis juga loh Bu. Ini kan lagi, apalagi dengan tantangan-tantangan modernisasi, terutama ini yang sekarang nih ya, kita lagi menuju ke teknologi AI yang makin masif, makin rapid. Gimana nih kita keluar dari fase-fase seperti ini nih? Ini kayaknya makin lama makin di tepi jurang, atau jangan-jangan udah nyungsep ke dalam. Ya, keluhan dari sisi ada dua hal ya Mbak yang perlu mendapatkan perhatian soal media ini. Yang pertama soal pendapatan ya, soal pendapatan karena memang biaya iklan lebih banyak ke platform dan itulah kemudian Dewan Pers bersama-sama dengan konstituen mendorong lahirnya Perpres publisher itu kan, dan kita sudah juga memiliki komite ya. Nah komite inilah yang sekarang bertugas untuk memastikan bahwa ada pendapatan yang adil antara platform dengan pemilik berita yaitu media. Nah ini mudah-mudahan karena memang baru terbentuk di tahun 2024 akhir, mudah-mudahan 2025 ini komite sudah bisa lebih eksis dan sudah bisa membantu para media yang membutuhkan support ya untuk mendapatkan pembagian yang adil, revenue yang adil dari platform gitu ya, karena memang distribusi iklan di pemberitaan itu nempelnya itu di platform kan gitu. Nah yang kedua yang juga sangat penting adalah ekosistem pemberitaan kita, ekosistem digital kita juga harusnya diwarnai oleh pemberitaan-pemberitaan yang tidak seksis, pemberitaan-pemberitaan kita yang sehat ya, yang menuju pada upaya peneguhan dan penegakan berbagai aturan perundang-undangan gitu. Jadi justru tidak sebaliknya melanggar, memecah belah dan lain-lain. Nah, ekosistem digital kita harus ke sana arahnya. Jadi mau media sosial ya, mau AI generatif atau apapun itu harus mengarah ke sana. Mengarah kepada upaya persatuan, kebinekaan, pluralisme, inklusivitas begitu ya. Berpegang pada kepentingan-kepentingan yang lebih banyak ya, termasuk kelompok minoritas agama, minoritas keyakinan, lalu mereka yang banyak mengalami diskriminasi gender. Ini semua harus diberi ruang oleh arus informasi digital kita. Mengapa? Karena tidak bisa
kita itu menolak perkembangan teknologi. Ini Iya. setelah digital, media sosial, AI generatif, mungkin sebentar lagi akan ada yang baru. Kita perlu kemudian beradaptasi dengan semua produk ini ya, program buatan manusia ini. Tetapi jangan kemudian kita merasa punya ketakutan. Kita harus menempatkan bahwa produk-produk ini pasti efektif membantu karya-karya jurnalistik kita. Yang penting adalah kita tetap menggunakan manusia dan data-data yang dibuat oleh kawan-kawan media itu sebagai dasar utama pemberitaan. Jadi jangan ngambil aja gitu loh Mbak, tapi kalian juga harus punya data yang akurat untuk membandingkan gitu. Jangan sampai saudara-saudara bekerja jadi tidak independen. Tidak independen bukan karena apa? Karena saudara hanya menggunakan berita-berita nyabut Dari ngopi. itu ChatGPT. Itu juga membuat tidak independen. Bayangkan mereka berita itu lalu diolah oleh mesin, bukan oleh rasa, bukan oleh manusia kan gitu. Nah ini jangan sampai kemerdekaan kita dicerabut ya oleh mesin pembuat berita tadi. Mereka bisa membantu kita menjadi efektif, kita beradaptasi dengan kehadiran mereka, tapi jangan kebebasan saudara dicabut juga oleh mereka. Itu tadi tuh, kita belum selesai tadi, kebebasan pers kita masih di tengah krisis seperti itu, tiba-tiba Ditambah lagi kemerdekaan kita jadi, terancam jadi makanya sama teknologi ini ya. kita beradaptasi dengan berbagai perubahan teknologi gitu, tapi juga jangan membuat kita dicabut kemerdekaan kita karena kita menundukkan diri pada mereka, pada mesin-mesin ini. Mesin-mesin ini kan nggak punya perasaan, Mbak. Itu dia nih Bu Nini, yang jadi ketakutan kita sekarang kan ya. Ini karena kita bicara bisnisnya, karena kan kita bicara soal bisnis medianya. Mungkin nggak sih, ini kan kalau misalnya kita lihat nih ya, beberapa waktu belakangan ini kan lagi rame efisiensi, pematongan anggaran, ujung-ujungnya apa? Efisiensi, jurnalisnya juga ikut diefisiensi gitu kan. Nah, maksud saya adalah apakah nih awak media, ibaratnya ya jurnalis kayak saya nih, besok-besok udah tergantikan oleh AI gitu? Bakal seperti itu ke depannya? Iya, kalau ditanya bisa nggak ya, bisa saja. Tapi dari beberapa kajian yang dilakukan ya, termasuk rating ya, penyiar, host gitu, kalau digantikan AI tidak disukai. Oh, sudah ada kajiannya sebenarnya ya? Itu menurut saya sih masuk akal ya, karena kan nggak berhadapan dengan manusia ya, berhadapan dengan mesin ya. Nggak ada jiwa. Nggak ada jiwa, nggak ada rasa, nggak ada feel dalam menyampaikan itu. Padahal bahasa itu jiwa. Jadi kalau kita menyampaikan dengan bahasa, itu adalah kita menyampaikan dengan jiwa kita dalam menyampaikan artikulasi yang kita sampaikan, pikiran kita gitu. Kalau mesin kan nggak kesana gitu. Jadi saya kira dialog, persepsi itu kan nggak bisa. Kalau kita dialog begini kan ada persepsi, ada feedback, ada saya kira manusia tetap jauh lebih unggul dibandingkan ciptaannya. Itu kan ciptaan manusia, jadi pasti lebih unggul manusianya dong gitu. Tapi kalau misalnya kita ibaratnya fairly ya, jujur-jujuran aja, bisa dibilang emang sih rata-rata ya jurnalis atau wartawan zaman now ini banyak juga sih yang, karena kan tadi ya tekanan ibaratnya deadline dan yang harus produksi berita sebanyak-banyaknya, akhirnya ya ujung-ujungnya menggunakan teknologi-teknologi seperti AI ini yang memang mempermudah. Tapi sayangnya ini kan kalau kita bicara AI atau ChatGPT ini kan mereka kan fokusnya lebih ke algoritma ya. Mana sih yang jadi favoritnya, yang banyak dibaca oleh pemirsanya atau penontonnya. Nah, jadi kan datanya nggak akurat nih. Berarti sebenarnya AI ini kayak ibarat pisau bermata dua ya, di satu sisi membantu, tapi di sisi lain juga bisa menjerumuskan si jurnalisnya sendiri gitu kan. Betul sekali. Jadi makanya kemudian kehadiran media untuk menyiapkan data-data menjadi kewajiban. Jangan jelomprongkan jurnalisnya juga gitu ya. Dan Dewan Pers dalam hal ini sudah mengeluarkan
pedoman, kita mengeluarkan pedoman kode etik penggunaan AI, kita juga mengeluarkan pedoman penggunaan media siber. Yeah. Nah itu menjadi guideline kalau mau menggunakan AI boleh nggak boleh gitu. Tapi ada catatan-catatan yang harus diikuti. Misalnya media perlu melakukan akurasi. AI ini AI-nya ini ibarat mesinnya itu akurat enggak gitu ya, beritanya akurat enggak gitu. Cek lagi dengan data yang dimiliki, data dasarnya media cocok enggak, kalau enggak ya abaikan gitu. Lah, jadi ada beberapa tahapan, tidak begitu saja ngambil, dan yang terpenting kalau ngambil dari AI dalam rangka pertanggungjawaban itu mencantumkan ini diambil dari AI pada tanggal berapa, dari mana sumbernya. Itu adalah bagian dari integritas. Karena kan dia nggak bisa kemudian mempertanggungjawabkan kalau data itu salah. Iya, betul. Nah ini penting sekali, apalagi ada undang-undang hak cipta. Nah makanya saya selalu sampaikan keberadaan teknologi ini nggak perlu ditolak. Kita tetap perlu beradaptasi dengan teknologi yang ada begitu ya, tapi ikuti dengan cara yang profesional. Akurasi berulang-ulang, terutama akurasi dengan data-data yang dimiliki oleh media. Dan media itu punya kewajiban untuk memberikan pelatihan ya kepada jurnalisnya dalam penggunaan AI ini. Betul, karena ini kan teknologi baru, tidak semua punya kapasitas di situ. Jangan sampai ngambil yang ternyata itu miss semua gitu, atau di semua begitu. Jadi ada kewajiban dari media untuk terus-menerus meningkatkan kapasitas para teman-teman di ruang redaksi. Nah, kalau misalnya tadi kita bicara soal algoritma tadi ya, berdasarkan favorit. Jadi akhirnya untuk pemirsanya sendiri begitu ya, atau masyarakatnya sendiri sebenarnya untuk ibaratnya mereka untuk mencari berita yang akurat, mencari berita yang benar seperti itu bisa udah persepsi. Kandas ya? Persepsi mayoritas. Iya kan? Nah, persepsi karena mereka pengennya berita yang gue suka aja. Gitu. Jadi yang banyak diklik itu yang jadi favorit kan. Makanya saya bilang untuk jangka panjang gitu, saya dalam berbagai kesempatan ini satu kali lagi nih saya harus menyampaikan melalui kabar bursa. Iya. Bagi para pemangku gitu ya, para pemangku kepentingan, saya mendorong untuk bekerja sama itu dengan media, dengan pers. Bukan dengan konten kreator dan YouTuber, karena mereka kan hanya mengedepankan viewer, opini mereka dan bla 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 gitu. Tapi bukan kerja jurnalistik yang ada cek fakta begitu ya, ada nilai akurasinya begitu ya. Nah, ini yang saya terus-menerus berharap bahwa teman-teman para pemangku kepentingan memperhatikan ini. Sustainability medianya ini perlu betul-betul didukung gitu ya. Kenapa? Karena ini untuk jangka panjang, masyarakat itu harus mendapatkan kebenaran, mendapatkan hal-hal faktual ya yang benar begitu ya. Tidak opini yang dipublikasikan dengan cara hanya mengundang mempertimbangkan kepentingan banyaknya yang nonton. Iya, gitu. betul. Akhirnya banyak reviewer dadakan nih. Untuk jangka panjang dia tidak akan memberikan dampak nilai yang cukup gitu. Jadi ini tuh kayak ibaratnya kayak pekerjaan yang makin panjang ya sebenarnya untuk dunia pers sendiri ya. Di tengah tantangan teknologi tadi juga akhirnya harus kembali mengedukasi masyarakat, ini loh jurnalistik yang benar tuh seperti ini loh. Tapi ada penelitian Mbak, terakhir dilakukan oleh PR2 Media, kalau nggak salah AMSI juga melakukan penelitian itu, hampir 40% ya, masyarakat tetap memilih berita, kebenaran, informasi yang benar itu dari media arus utama. Oke. Gitu. Mereka lebih memilih itu. Jadi kalau nyari yang benar ke sana deh gitu. Jadi boleh mainan dengan media sosial dan lain-lain, tapi kebenaran akan tetap ke sana. Itulah kenapa kita tidak boleh lelah meminta kawan-kawan jurnalis untuk bekerja profesional, karena masyarakat menggantungkan kebenaran itu, arus utama kebenaran informasi itu pada media, pada pers.
Nah, yang jadi dilematisnya itu biasanya nih, Bu Nini, kalau kita bicara bisnis ini kan, ibaratnya kan otomatis untuk namanya bisnis butuh cuan nih ya. Dan rata-rata tuh akhirnya kan yang jadi dilemanya adalah pada saat, oh ternyata favorit pemirsa lebih condong ke berita-berita kayak gini nih. Akhirnya nantinya jurnalistiknya akan mengarah ke sana juga nggak sih, mengikuti yang menjadi favoritnya pemirsa gitu? Saya kok merasa enggak ya. Enggak ya, enggak Teman-teman kesana ya? jurnalis yang profesional itu tidak hanya memenuhi keinginan, tapi memenuhi kebutuhan. Oh, Bisa saja mereka bahkan tidak menyuarakan, tapi kawan-kawan jurnalis itu punya kepekaan hal-hal penting yang penting disampaikan kepada publik. Itulah kenapa mereka itu bekerja dengan resiko. Itulah kenapa para jurnalis ini bisa disebut dengan human right defender. Pembela hak asasi manusia, karena ingin menegakkan kebutuhan hak dasar manusia untuk tahu itu. Jadi saya meyakini bahwa teman-teman jurnalis yang profesional itu tidak hanya memiliki kemampuan menghimpun informasi, mengolah informasi, menyimpan informasi, tapi ketika mendistribusikan mereka memikirkan impact dari pemberitaan itu. Itu yang luar biasa menurut saya. Jadi dia akan berhati-hati, nggak sekedar mengikuti maunya. Itu yang berbeda dibandingkan dengan influencer. iya, betul-betul. Nah, untuk jangka panjang inilah yang penting sebetulnya. Maka nggak salah kan kalau saya selalu meminta kepada pemerintah, para pemangku kepentingan, iklan itu letakkan di media, ke pers gitu, karena mereka lah yang perlu dihidupkan terus-menerus gitu. Dan kita juga meminta kepada platform kalau dapat iklan bagi pendapatannya untuk teman-teman media. Iya, itu lagi ya, balik lagi ya ke kalau misalnya kita ngomongin kesejahteraan, ibaratnya dengan resiko yang tinggi tentunya tadi kan, dan juga pastinya dengan ya jam kerja yang sangat-sangat dikejar deadline, ini kan bisa 24 jam kadang-kadang, bahkan tidak ada liburnya katanya kalau jurnalis itu kan. Benar. Tapi sayangnya mungkin kesejahteraannya malah berbanding terbalik ya, malah kayaknya gedean influencer. Betul. Nah, inilah yang apa, kalau kita berpikir jangka panjang itu seharusnya segera mendapatkan perhatian dari pemerintah ya. Makanya dalam berbagai kesempatan. Mungkin nggak sih ada kerja sama pemerintah seperti apa ya, insentif khusus untuk media atau jurnalis lah? Saya baru kita mau lebih masuk ke situ ya. Okay. Minggu lalu saya diwawancarai researcher dari Universitas Gadjah Mada, menanyakan apakah ada skema dana jurnalis Indonesia gitu ya, pundi untuk jurnalis Indonesia. Saya sampaikan itu bahkan penting sekali. Jadi untuk memikirkan sustainability media, selain tadi ya melalui sharing pendapatan dan lain-lain, memang Undang-Undang 40 itu sebetulnya memberikan peluang untuk menghimpun dana, bukan hanya bantuan dari pemerintah, tapi bisa dari masyarakat, bisa dari korporasi, bisa dari donor, dari manapun, untuk dimaksudkan kesejahteraan media. Nah, bentuknya apa kesejahteraan media? Waktu diwawancarai saya menyampaikan tentu yang pertama yang sifatnya strategis ya. Iya. Misalnya untuk peningkatan kapasitas para jurnalis. Yang kedua, karena ini digital kayak begini, tidak semua media punya kemampuan untuk melatih kan. Nah, yang kedua adalah untuk membantu kawan-kawan yang sedang mengalami kekerasan atau apapun ya, pendampingan, dana untuk mereka. Lalu mereka yang bisa jadi karena di layoff dari perusahaan dan lain-lain, mereka masih tetap berkarya. Nah, ini butuh disupport gitu. Para jurnalis ini kan nggak ada pensiun ya, tidak ada masa hari tua. Itu harus difikirkan, karena saya kok yakin ya, meskipun dia tidak bekerja di institusi media, mereka itu tetap berkarya. Betul. Dan itulah saya selalu mengatakan, taruhlah perusahaan ini sedang tidak baik-baik saja, tapi karya jurnalistik akan tetap hidup. Karena dia hidup dalam kehidupan para jurnalis yang profesional tadi. Nah, itulah dana ini seharusnya bisa dilakukan. Mudah-mudahan skemanya segera ada. Ini kebetulan saya sudah di akhir masa jabatan gitu ya, sehingga mudah-mudahan ini bisa direalisasikan oleh anggota Dewan Pers yang akan datang, yaitu dana pundi jurnalis Indonesia. Oh, kalau misalnya itu, ini angin segar banget ya di tengah kondisi media yang kan sedang tidak baik-baik aja ini. Gini loh, ada
jurnalis yang sakit misalnya Betul, ya, yang betul. ternyata dia tidak dalam tanggung jawab perusahaan ya. Bisa saja kan itu apa namanya Freelancer. freelance atau apa itu kan. Tapi kan mau nggak mau kalau kita akurasi itu punya kontribusi besar Betul. pada kehidupan jurnalistik. Dan gitu memang kan. banyak juga ya media yang mempekerjakan Iya, freelancer gitu. seperti itu. Sambil kita juga meminta pada negara untuk bertanggung jawab karena di Undang-Undang 40 itu tanggung jawab kesejahteraan itu bukan hanya pada media ya, tapi juga dari negara karena mereka adalah human right defender. Berarti kira-kira nih di tengah tantangan, kita sebutnya tantangan aja kali ya, jangan ancaman ya. Tantangan Di lah. tengah tantangan AI masih ada peluang dan jurnalisme atau media ini, industri media ini tidak akan mati di Nggak tengah-tengah. akan. Menurut saya nggak akan ya, karena ada spirit yang luar biasa. Pak, saya tuh selalu bertemu dengan para jurnalis yang punya punya dedikasi yang luar biasa, punya komitmen yang luar biasa, punya semangat yang luar biasa, dan menjadikan ini passion dari hidup mereka gitu. Jadi saya bertemu dengan mereka yang sudah sangat senior gitu, tapi saya juga bertemu dengan anak-anak muda kalau ke kampus, itu membuat saya nggak percaya saya jurnalis mati, nggak akan. Mereka hidup karena ada dalam passion kehidupan orang-orang yang sudah memiliki komitmen pada kerja-kerja jurnalistik. Nah, tinggal bagaimana kita mensupport mereka untuk betul-betul bisa hidup gitu ya. Karena profesi ini kan nggak ada gaji, yang ada betul. adalah penghargaan. Gitu. Nah, kita semua punya kewajiban memberikan penghargaan pada mereka. Nah, Bu Nini, sorry, balik lagi ke yang tadi soal pundi jurnalis tadi ya. Saya sih namanya Pundi Jurnalis Indonesia, entah nanti apa ya, anggota Dewan Pers yang akan datang dan konstituen menyebutnya apa, monggo. Saya menyebutnya Pundi Jurnalis Indonesia. Pundi gitu. jurnalis ada PJI lah ya. karena dana ini akhirnya terwujud untuk korban kekerasan seksual. Dulu nggak ada itu, pokoknya harus dari negara. Sementara negara susah, maka melalui Undang-Undang TPKS itu dimandatkan, dititipkan di LPSK, bahkan bisa diperoleh dari dana zakat ya. Pertamanya debatable, masa dana zakat untuk korban kekerasan seksual gitu ya. Tapi ada kajian fikihnya menguatkan tuh, karena mereka orang yang sedang teraniaya gitu. Nah, saya nggak tahu apakah nanti formulasinya untuk kawan-kawan kerja-kerja human right defender ini akan ke sana. Saya memikirkan betul nih, mereka ini banyak sekali loh Mbak, orang yang sedang berjuang untuk demokrasi tapi tidak mendapatkan penghargaan yang cukup gitu. Sebenarnya untuk transport aja berat gitu ya. Tapi yang jadi concern nih, tadi sempat kepikiran, kalau misalnya jadi ada semacam insentif dari pemerintah, kan nanti bakal ada pertanyaan lanjutan tuh, menjaga independensinya gimana? Nanti kesannya karena mentang-mentang nih ya, jangan sampai ada anggapan bahwa kan sudah dibiayai pemerintah, kamu harusnya pro pemerintah, kenapa kritik? Bisa ke arah sana nggak? Iya, pasti itu akan ada ya pertanyaan, dan sumber dananya nggak harus dari pemerintah sih, salah satu saja. Pemerintah kan bentuknya juga bantuan, di undang-undang itu dari pemerintah itu sifatnya juga bantuan, bisa dari masyarakat, bisa dari korporasi, dan dari mana-mana. Bantuan ini ya, bukan dana seperti masuk APBN dan lain-lain gitu. Dari APBN juga, tapi itu sifatnya bantuan. Sifatnya bantuan. Dari pemerintah, tapi kita harus mengembalikan bahwa pemerintah itu memang oleh Undang-Undang Dasar ditunjuk sebagai lembaga pengelola anggaran, termasuk untuk semua lembaga independen sekalipun, seperti Mahkamah Agung, Komnas HAM, Ombudsman, Komnas Perempuan, KPAI, semuanya kan yang mengelola anggarannya pemerintah, karena pemerintah lah yang ditunjuk oleh Undang-Undang Dasar. Jadi saya kira teman-teman jurnalis tidak perlu khawatir kalau ada dana dari APBN lalu dianggap kemudian kita tidak bisa bekerja secara merdeka dan independen. Ancamannya sama lah dengan AI tadi, kita juga bisa tidak independen kalau kita tidak memperhatikan profesionalisme kerja kita. Dan tetap bebas saja, makanya saya senang kalau ada para pemangku kepentingan yang mengatakan saya tidak takut untuk dikritik gitu ya, kritik saja tidak ada masalah gitu. Jadi saya kira itu artinya dia punya kesepahaman gitu, bahwa memang tugas
pers itu demikian gitu, melakukan kritik sosial. Udah genuinnya itu begitu, melakukan kritik sosial. Jadi kalau melakukan kritik sosial jangan dianggap bahwa dia tidak loyal. Beda lagi itu, dua hal yang sangat berbeda. Berarti tetap bisa menjaga Betul, independensinya betul. begitu ya, Ya. jangan khawatir. Ya balik lagi kan itu, Ya. jangan sampai ada pertanyaan lanjutan seperti itu. Tapi tentu dengan adanya Pundi PJI ini tadi akan menjadi benar-benar angin segar. Di launching nih di sini. Launching. Ini baru konsep, mudah-mudahan lah ya, Konsep, siapa ya. tahu ini jadi doa ya. Iya betul. Ini justru dengan meluncing ini bisa menjadi doa kita semua ini. Mudah-mudahan segera Iya, terrealisasi. dan tentunya benar-benar bantuan yang sangat-sangat dibutuhkan untuk Iya, kondisi iya, saat ini iya, terutama kan. Nah, Bu Nini, ini kan sebelum kita ini ya menutup begitu. Ini kan Bu Nini udah sekitar 3 tahun menjadi ketua Dewan Pers nih. Pasti banyak dong suka dan dukanya gitu. Iya. Boleh dong sharing dikit sama kita. Yang jelas suka lah. Oh, Saya sukanya. di akhir ini merasakan saya mulai jatuh cinta betul sama pers. Dan saya berkomitmen untuk melanjutkan kerja-kerja di pers. Tentu karena di ruang non struktural mudah-mudahan jauh lebih leluasa semampu yang bisa saya lakukan. Yang sudah di depan mata perencanaan saya dalam waktu dekat itu membuat pelatihan-pelatihan untuk teman-teman pers kampus misalnya. Lalu untuk jurnalis warga, 2 entitas yang saya lihat belum ada konsep perlindungannya ya, meskipun selama saya di Dewan Pers ada satu kemajuan yang luar biasa, misalnya sudah ada MOU ya antara Dewan Pers dengan Kementerian Pendidikan itu agar memberikan perlindungan pada kawan-kawan jurnalis kampus gitu, tapi masih diperlukan penguatan kapasitas untuk mereka. SOP sudah selesai 1, jadi di Unhas tuh sudah berhasil menyusun SOP, saya tungguin betul itu tempo hari. Mudah-mudahan ini segera direplikasi untuk kampus-kampus yang lain. Buat saya pribadi gitu ya, pers kampus itu adalah seperti melihat masa depan. Mereka lah yang akan meneruskan kerja-kerja jurnalistik sekarang, dan dia masih kita memerlukan mereka gitu ya, kita membutuhkan mereka, mereka juga membutuhkan kita. Jadi kita saling berteman lah untuk sampai kualitasnya bagus. Begitu juga jurnalis warga yang pemantau media. Pemantau media ini entitas penting, tapi memang skema perlindungannya belum ketemu nih seperti apa gitu ya. Satu lagi yang saya sedang akan lakukan adalah melakukan workshop-workshop dengan teman-teman wartawan, teman-teman jurnalis, walaupun ini around di 3 provinsi sudah saya lakukan, Indonesia bagian Barat, Timur, dan ini di luar Dewan Pers loh. Iya. Pokoknya saya sendiri aja. Cita-cita Bu Nini pribadi Jadi ini yang ya. sudah saya lakukan di 3 Indonesia bagian Barat, Timur, dan Tengah itu adalah bagaimana membuat pemberitaan tentang penghapusan kekerasan seksual. Ini sudah saya lakukan, modulnya sudah ada, kurikulumnya sudah ada, cuman ini perlu terus-menerus diasah lagi gitu, karena ada yang aneh menurut saya. Banyak tulisan yang tidak punya perspektif untuk korban, perlindungan korban, Betul. tapi nggak ada pelaporan. Dari situ saya terasa bahwa ini ada sesuatu nih gitu. Jadi ayo sama-sama, dan mungkin ini yang akan saya kerjakan di tahun ini. Berarti tidak akan pernah berhenti jadi jurnalis. Udah terlanjur jatuh cinta, harus diteruskan. Benar-benar. Tapi ini minggu ini terakhir nih ya. Ya, Aduh. enggak sih, berasa ya? masih ada 2 minggu lagi lah gitu, kira-kira. Gitu. Tapi after this berlanjut lah ya, banyak karya-karyanya. Ya, mudah-mudahan. Yang penting kita sehat dulu aja, Mbak. Yang penting sehat aja. Ya. Tapi ini berasa banget loh, Bu Nini tuh kayak ibaratnya kayak bundanya kita-kita Amin. gitu. Memang berasa ya kalau misalnya ketuanya wanita gitu, sosok perempuan tuh berasa diayomi kayak ke ibunya sendiri. Mudah-mudahan. Okay. Boleh Dan dong, saya juga minta maaf tapi buat teman-teman semua, para teman-teman media ya yang mungkin tidak sesuai ekspektasinya kepada saya sebagai ketua maupun anggota periode ini, ya mohon maaf lah ya. Tidak semua sudah bisa kita kerjakan itu. Tentu banyak ekspektasi mereka, tapi hanya sebagian kecil yang kita lakukan. Ada nggak sih momen paling diingat deh, paling penting mungkin dalam sejarah hidupnya Bu Nini sebagai ketua Dewan Pers nih? Kalau saya ya momen yang paling pertama adalah
momen saya menyatakan bersedia menjadi anggota Dewan Pers, buat saya itu momen yang tidak pernah saya lupakan. Karena nggak ada dalam benak saya, mikir aja nggak ada saya di Dewan Pers itu gitu. Jadi saya menjadi objek pemberitaan, iya kan. Sejak tahun 90, apalagi sampai tahun 2000-an tuh nama saya kalau di Jember waktu itu saya di daerah, hampir tiap hari Mbak nama saya ada di media itu ya. Artinya jadi objek betul pemberitaan. Di Komnas Perempuan juga begitu, 8 tahun ya, seringkali keluar masuk, bahkan ikut pelatihan, waktu itu dilatih bagaimana berkomunikasi dengan media supaya efektif begitu ya. Lalu di Ombudsman itu selama 5 tahun, saya nggak tahu bagaimana setiap bulan kalau dievaluasi juga demikian gitu, selalu menjadi orang yang di-quote paling banyak oleh media gitu. Jadi selalu jadi objek saja. Tiba-tiba disuruh ngawasin media, itu keputusan yang buat saya tidak akan pernah terlupakan. Ada ini nggak, kayak ibaratnya gimana ya, kalau misalnya bisa dibilang tuh pada saat dikukuhkan gitu kan, ada nggak sih yang belum sampai saat ini tuh kayak cita-cita yang belum kesampaian? Banyak, jangan ditanya. Udah banyak. Pokoknya nanti satu yang terpenting, boleh nggak? Nggak, banyak sekali PR-nya buat saya. Minimal yang paling terasa buat saya adalah PR kami untuk membuat skema perlindungan pada jurnalis yang mengalami kekerasan, baik itu kekerasan secara fisik maupun. Doa saya mudah-mudahan di akhir masa jabatan ini, sebelum berakhir ini sudah kami launching. Kalau itu selesai, itu salah satu legacy lah buat kami periode ini gitu ya. Selain tadi ya yang sudah kita lakukan, karena kekerasan terhadap jurnalis ini satu kondisi yang sepertinya terus berulang, dan minimal ada upaya mitigasi dengan mekanisme ini. Bu Nini, ini spesial banget ya. Dari kita tuh Kabar Bursa ingin mempersembahkan sesuatu loh buat Bu Nini. Karena kita merasa sangat-sangat diayomi ya sepanjang ini kepemimpinan Bu Nini sebagai Ketua Dewan Pers. Ini ada sebuah tribut spesial. Waduh. Dan pesan kami nih buat Bu Nini, tetaplah menjadi secercah cahaya meskipun setitik cahaya di tengah senjakala industri media. Amin, 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 amin. Berikut kami persembahkan khusus untuk Bu Nini. Di tengah tantangan yang tiada henti, Engkau hadir membawa harmoni, dengan teguh menyuarakan aspirasi, mengarahkan langkah media agar tetap merdeka dan kian bermutu. Setiap pertemuan penuh makna dan rasa, mendengar merengkuh kau jaga semua, menguatkanku dengan semangat nyata, membawa pelita dalam asa dunia media.
semua. Bunyi ini, kenangan ini sungguh berharga. Engkaulah pemimpin hebat dalam kenangan, namamu setia terukir selamanya. Peluk, boleh. Makasih ya, makasih. Aku juga terharu banget loh, nggak nyangka ya. Udah detik-detik terakhir nih. Ternyata ada di sini. Iya. Makasih banyak. Bu Nini, boleh dong pesennya buat kita-kita semua nih sebagai jurnalis. Dalam setiap kesempatan saya selalu menyampaikan perusahaan media bisa jadi mati, bisa ya, mudah-mudahan tidak. Tapi kawan-kawan yang berjuang untuk menghadirkan karya jurnalistik berkualitas nggak akan pernah mati. Ada doa, ada harapan, dan ada kebutuhan untuk itu, maka dia tidak akan pernah mati. Jadi ikut terharu sih. Bu Nini, makasih banyak. Sama-sama, makasih. Saya juga terima kasih. Ini siapa yang ngarang lagu ini, hebat sekali. Spesial tribute loh ini Ya, loh. makanya itu. Aduh. Dan kita tuh makasih banyak ya, kita udah banyak belajar banget, tentunya juga kita udah ngalamin banget gimana sih betapa sigapnya seorang Nini Rahayu ya sebagai ketua Dewan Pers yang juga akhirnya banyak membantu kita-kita nih, terutama untuk jurnalis. Makasih banyak. Makasih. Terima kasih udah mau dikepoin di Kabar Bursa Makasih. hari ini. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi di Kepoin Amin. sama Kabar Bursa. Pasti Ya. dong, selalu.